Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sholih sholihah yang Bapak cintakan Allah, bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala hari ini kita bisa berjumpa melalui media pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholih sholihah anakku yang Bapak cintakan Allah. Insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Al-Islam di kelas 6 ya. Ini merupakan muatan lokal yang menjadi bagian dari pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh SD Muhammadiyah Bojonggede. Oleh karena itu simak terus video ini sampai usai ya. Baik, insya Allah hari ini kita akan masuk di bab keempat mengenai bersuci dari hadas besar ya. Nah, sholih sholihah yang Bapak cintakan Allah, adakah di antara sholih sholihah yang sudah pernah mandi wajib? Nah, tentu ananda sholih sholihah yang sudah balik atau dewasa pasti pernah melakukan mandi wajib. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara melakukan mandi wajib? Atau yang kedua, apa sih sebab-sebab seseorang harus mandi wajib? Ya. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa? Adakah perbedaannya? Kalau ada, apa? Nah, tiga pertanyaan ini akan kita jawab, akan kita bahas tuntas di pertemuan kali ini, insya Allah. Silakan Anda semua buka bukunya di halaman 56. Poin pertama, pengertian dari hadas besar. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat, tawaf ketika haji ataupun ibadah lainnya yang mengharuskan seseorang dalam keadaan suci. Nah, hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi seseorang dalam keadaan tidak suci. Kenapa? Karena belum berwudu atau ketika sudah berwudu, wudunya batal. Bagaimana Pak cara bersuci ketika kita memiliki hadas kecil? Caranya adalah dengan berwudu atau dengan tayamum ketika memang tidak ada air. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pertama, ia buang air kecil, buang air besar, ya, kemudian kentut dan lain sebagainya. Itu adalah hadas kecil. Yang kedua, ada yang namanya hadas besar. Ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Hadas besar adalah kondisi seseorang dalam keadaan junub. Junub artinya keadaan yang mengharuskan seseorang untuk mandi wajib. Ya. Kenapa? Karena pertama melakukan jima atau hubungan badan suami istri. Yang kedua keluar air mani. Yang ketiga misalnya haid, nifas dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu kita akan pelajari lebih dalam lagi penyebab apa saja yang menyebabkan orang diwajibkan untuk mandi atau wajib mandi. Kita bahas lebih dalam lagi. Pertama, macam-macam hadas besar. Keluar air mani. Nah, bagi anak-anak ya yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, maka biasanya pernah mengalami yang namanya bermimpi basah. Ya. Dari mimpi basah tersebut muncullah air mani. Nah, ketika seseorang sudah pernah mimpi basah, keluar air mani, maka seseorang tersebut sudah dinyatakan dewasa atau balik.
Sehingga kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya itu harus sudah dilaksanakan, tidak ada tawar-menawar lagi. Untuk anak-anak mungkin sholat dianjurkan saja, belum wajib. Begitupun dengan puasa. Tapi ketika seseorang sudah mulai dewasa dengan ditandai pernah keluar air mani, maka dia harus sudah melaksanakan kewajiban tersebut tanpa ada tolerir ataupun keringanan. Terus yang kedua, orang yang dikatakan memiliki hadas besar adalah yang pernah haid. Ini untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki tadi keluar air mani, untuk perempuan keluar darah kotor atau haid yang datang setiap bulannya. Ya. Darah kotor atau haid keluar dari seorang wanita menjadi salah satu tanda baliknya anak perempuan. Jika darah haid sudah berhenti, maka harus wajib mandi. Ya. Ketika sudah berhenti harus mandi wajib. Yang ketiga, nifas. Seorang perempuan yang telah melahirkan biasanya akan keluar nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah kotor yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Biasanya sekitar 40 hari waktunya tersebut, ya. Nah, ketika sudah 40 hari, sudah bersih, semua darah sudah keluar, maka dia harus mandi wajib, ya, seperti itu. Terus yang terakhir, jima, ya. Jima itu maksudnya hubungan badan antara suami dan istri, ya. Ketika sudah berhubungan badan, maka wajib bagi keduanya untuk melakukan mandi wajib, seperti itu. Nah, lantas bagaimana sih kaifiat atau tata cara seseorang yang hendak melakukan mandi wajib? Perhatikan caranya sebagai berikut. Yang pertama, niat. Ya, jadi sebelum mulai mandi, seseorang yang hendak melakukan mandi besar atau mandi wajib harus berniat dalam hati. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, setelah berniat dan mengucapkan basmalah, kita harus mencuci kedua tangan kita dengan air mengalir dengan sabun hingga bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, mencuci kemaluan. Ya, harus dicuci kemaluan menggunakan sabun hingga bersih. Tapi ingat, ketika dicuci harus menggunakan tangan kiri, tidak boleh menggunakan tangan yang kanan. Ya, makruh bagi seorang yang mencuci kemaluan dengan tangan kanan. Terus yang keempat, menggosok-gosok telapak tangan kiri. Jadi ketika sudah selesai mencuci kemaluan, harus digosok-gosok, harus dirapihkan, dibersihkan, sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di sela-sela jari atau di kuku-kuku jari. Kemudian setelah itu apa? Yang kelima adalah berwudu. Ya, jadi melakukan wudu seperti halnya wudu sebelum sholat, seperti halnya wudu biasanya. Ya. Kemudian setelah itu yang keenam, menyela-nyela pangkal rambut. Jadi sela-sela rambutnya menggunakan jari, ya. Di sela-sela rambutnya menggunakan jari. Ketika punya jenggot atau kubis juga silakan sela-sela supaya bersih. Itu ketentuannya, ya. Terus apa lagi? Yang ketujuh, menuangkan air ke kepala. Jadi sebelum mandi dituangkan dulu air ke kepala, ya. Terus kemudian kemudian menggunakan air atau dituangkan air ke seluruh bagian tubuh, dan disunahkan atau dianjurkan dimulai dengan anggota badan sebelah kanan, dibersihkan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mencuci kaki. Nah, ini adalah kaifiat atau tata cara melakukan mandi wajib, ya. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan melalui WA Japri atau langsung
di komen di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk absensi hari ini silahkan tulis absensinya di kolom komentar. Jangan lupa yang belum like, yang belum berlangganan di subscribe supaya channel Bapak ini terus berkembang dan Bapak selalu bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran lainnya. Oke, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.